Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Memahami Kode Etik Guru Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilsyar Huda Pratama dengan NIM 24520000118 selaku moderator, dan teman saya Ainur Hanifah dengan NIM 24520000114, dan teman saya Amelia Lisda Farhani dengan NIM 24520000123, dan teman saya Salsabila Nur Indah Ramadhani dengan NIM 24520000124, dan teman saya Karista Fetri Aulia dengan NIM 24520000125, dan teman saya Naila Maharani dengan NIM 24520000130. Meta konsep yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan, berisi yang pertama memahami hakikat kode etik guru Indonesia, yang kedua memahami pentingnya kode etik guru serta mengetahui fungsi dan tujuannya, yang ketiga memahami dan mengetahui isi dari kode etik guru Indonesia, yang keempat menyatakan sikap positif dan mengimplementasikan kode etik guru Indonesia. Yang terakhir, bab 3 penutup, yaitu isi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu abstrak. Penjelasan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang apa itu kode etik guru dalam membentuk profesionalisme dan integrasi pendidik. Kode etik guru bukan sekedar daftar peraturan, namun melainkan pedoman moral dan perilaku yang wajib dihayati dan diimplementasikan oleh setiap guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Selain itu, PPT juga membahas tentang hakikat kode etik guru, fungsi dan tujuan kode etik guru, isi dari kode etik guru, serta menyatakan dan mengimplementasikan sikap positif terhadap kode etik guru di Indonesia. PPT ini juga merekomendasikan perlunya upaya berkelanjutan dari lembaga pendidikan dan organisasi profesi untuk menguatkan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru, sehingga terwujudnya pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademis tapi juga berintegritas tinggi. Memahami kode etik guru Indonesia. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan nasional sangat bergantung pada profesionalisme guru, sehingga diperlukan kode etik guru Indonesia atau disingkat KEGI sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku yang ditetapkan oleh PGRI. Pada hakikatnya adalah sistem peraturan untuk menjaga citra dan integritas profesi. Agar kode etik ini efektif, guru harus menunjukkan sikap positif yang berupa komitmen, integritas, dan kemauan kuat untuk mengamalkannya. Sikap positif ini termanifestasi dalam tindakan menjaga kehormatan profesi, menjalin hubungan kekeluargaan dengan rekan sejawat, dan melaksanakan semua kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan penuh tanggung jawab, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat kode etik guru di Indonesia? Yang kedua, mengapa kode etik guru penting dan apa saja fungsi serta tujuannya? Yang ketiga, apa saja isi kode etik guru Indonesia? Yang keempat, bagaimana menyatakan sikap positif serta implementasi terhadap kode etik guru di Indonesia. Selanjutnya, bab kedua yaitu pembahasan. Hakikat kode etik guru Indonesia. Istilah kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kata etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti sifat, budi pekerti, atau gaya hidup. Etika dapat diartikan dengan cara bertindak yang menjadi adat, menjadi sebab kesepakatan dari golongan manusia. Kata etik umumnya difungsikan untuk mengkaji sistem norma-norma maupun aturan yang biasa dinamai kode. Pendapat menurut para ahli, Invaldi dan Anandi 2021, 129. Kode etik dapat didefinisikan sebagai syarat atau ketentuan yang berkaitan dengan tata susila dan akhlak dalam berbagai konteks kehidupan.
baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Maret Juni 2020, secara etimologi, kode etik adalah tata cara, aturan, dan pedoman etis dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan. Yang pertama ada hakikat kode etik guru. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kode etik secara etimologi adalah tata cara, aturan, dan pedoman etis dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Secara definisi, kode etik merupakan syarat atau ketentuan yang mengatur tata susila dan akhlak dalam berbagai konteks, baik profesional maupun sosial. Istilah ini terdiri dari dua kata, yakni kode menunjukkan pada sistem norma atau aturan. Etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sifat, budi pekerti, atau gaya hidup. Etika diartikan sebagai cara bertindak yang menjadi adat karena kesepakatan atau suatu golongan manusia. Singkatnya, kode etik adalah sistem aturan yang disepakati bersama oleh suatu kelompok, profesi, atau sosial untuk mengatur perilaku dan moralitas akhlak anggotanya. Ini ada tujuan, yaitu yang pertama, memahami hakikat kode etik guru di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pentingnya kode etik guru serta fungsi dan tujuan kode etik guru di Indonesia. Yang ketiga, memahami dan mengetahui isi dari kode etik guru di Indonesia. Yang keempat, menyatakan sikap positif dan mengimplementasikan kode etik guru di Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan pentingnya kode etik guru serta fungsi dan tujuannya. Di sini saya akan menyampaikan poin 2, yaitu pentingnya fungsi dan tujuan kode etik guru Indonesia. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa kode etik guru itu penting. Yang pertama, memberikan pedoman profesionalisme, seperti panduan perilaku, meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua, menjaga martabat profesi, seperti menjunjung kehormatan, mencegah pelanggaran. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat, seperti akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan, seperti fokus pada siswa, mendorong dedikasi. Secara keseluruhan, kode etik memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan dari pribadi yang profesional dan berintegritas, serta melindungi independensi profesi guru dari campur tangan pihak luar yang tidak relevan. Selanjutnya, menurut Fahrudin dan Sari, tahun 2020, fungsi kode etik guru secara universal antara lain yaitu 1. Supaya guru mempunyai landasan dan tujuan pasti saat menjalankan tugas, sehingga terbebas dari deviasi profesi. 2. Supaya guru mempunyai komitmen atas pekerjaannya. 3. Supaya guru terbebas dari konflik dan perselisihan dari dalam. 4. Dapat mengembangkan mutu dan jasa guru sehingga diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 5. Supaya pekerjaan guru terbebas dari intervensi pekerjaan lain dan pemerintah. Secara umum, tujuan kode etik guru meliputi 1. Meningkatkan profesionalisme, yaitu dengan menanamkan kesadaran mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip etika dalam aspek pengajaran. 2. Menjaga standar moral dan etika, yaitu dengan memastikan setiap guru menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, kejujuran, dan rasa keadilan. 3. Membangun reputasi dan penghargaan, yaitu mencerminkan nilai-nilai etis yang tinggi baik dalam maupun di luar kelas. 4. Mencapai tujuan pendidikan, yaitu dengan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Isi kode etik guru Indonesia. Baik, materi yang ketiga, isi kode etik guru Indonesia. Isi dari kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres PGRI ke-16 Juli tahun 1989 yang dilaksanakan di Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua,
guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru harus dapat menciptakan suasana yang dapat diterima peserta didik untuk berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar supaya terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru bersama-sama meningkatkan mutu dan organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Materi selanjutnya adalah menyatakan sikap positif dan mengimplementasikan kode etik guru. Implementasi kode etik guru memiliki dampak positif terhadap profesionalisme dan kualitas pendidikan. Berikut beberapa aspek penting. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dan etika profesional, guru menjadi lebih sadar akan perannya dalam mendidik dan membimbing siswa. Yang kedua, membangun kepercayaan dan reputasi. Guru yang mematuhi kode etik dihormati dan dipercaya oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, mengatur hubungan guru, siswa, dan orang tua. Kode etik guru mengatur hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang profesional dan mematuhi kode etik dapat meningkatkan hasil belajar dan mengembangkan potensi mereka. Yang terakhir, mengembangkan budaya organisasi. Kode etik guru membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif dan profesional. Bab 3, penutup. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat kode etik guru merupakan seperangkat aturan, pedoman moral, dan standar perilaku profesional yang mengatur bagaimana guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik guru memiliki fungsi sebagai pedoman profesional, alat kontrol sosial, pencegahan penyimpangan profesi, etik, penguatan komitmen serta pengarahan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Dan kode etik guru juga memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga standar moral, membangun reputasi yang baik bagi profesi guru, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif dan bermartabat. Kode etik guru juga memiliki isi dengan 9 butir, yaitu yang pertama pengabdian kepada peserta didik, kejujuran profesional, pemanfaatan informasi peserta didik, penciptaan suasana belajar kondusif, hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, peningkatan mutu dan martabat profesi, solidaritas antar guru, peningkatan organisasi profesi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Lalu selanjutnya, implementasi kode etik guru juga sangat penting diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu negara. Contohnya, 1. Kode etik diterapkan guru untuk mengatur etika dan tata kelakuan guru dalam menjalankan profesinya. 2. Guru tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak reputasi profesinya. 3. Guru sepenuhnya mengabdi untuk peserta didik dan mencerdaskan anak bangsa agar suatu negara mencapai pendidikan yang berkualitas. 4. Guru juga harus berhubungan baik dengan orang tua, peserta didik, serta lingkungan sekitar. Lalu, menyatakan sikap positif kode etik guru dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi siswa dan tidak menyebarkannya. 2. Menjunjung tinggi harga diri serta martabat profesi guru. 3. Terus meningkatkan pengetahuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Untuk saran, 1. Bagi guru, wajib terus meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap kode etik penerapannya dalam setiap interaksi, serta secara berkala melakukan refleksi diri dan peningkatan kompetensi pedagogik dan kepribadian. 2. Bagi lembaga pendidikan, perlu mengadakan sosialisasi rutin kode etik dan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung implementasi melalui transparansi dan pengawasan internal.
3. Bagi organisasi profesi PGRI, diharapkan terus memperbarui kode etik sesuai perkembangan zaman dan memperbanyak program pelatihan etika profesi. 4. Bagi pemerintah, memiliki peran dalam memperkuat kebijakan pendukung, memberikan insentif bagi guru berintegritas, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi sistematis terhadap penerapan kode etik tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.